Iya, malam saya telepon WA. Saya WA katanya ini itu katanya temennya Miss Yuni, nanti saya sampaikan Mbak gitu. Oh ya udah. Saya nggak punya teman Mbak, itu admin Mbak. Oh admin. Kenapa, ada yang bisa dibantu? Iya, saya tuh ceritanya ini Miss, saya mau nanya, kemarin kan saya tiba-tiba dipulangin. Oke Mbak, sebentar. Miss Yuni sekarang ini lagi live, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa? Kamu dipulangkan dari mana ke mana? Saya dari Hong Kong ke Indo. Terus? Nah, iya, emang saya kan satu rumah berdua. Ya saya juga nggak tahu kalau majikan mau mulangin saya tiba-tiba gitu. Emang tiap hari itu bermasalah sama temennya itu, suka fitnah, apa masalah kerjaan itu, masalah masang oksigen, terus dibalikin oksigennya sama dia. Nanti ngomongnya apa sama majikan sama agensi, dia nggak bisa kerja ini itulah, nggak bisa kerja gimana. Saya tuh juga di Taiwan 9 tahun, Taiwan 9 tahun, juga di Pantai Jompo 4 tahun, yang jaga kakek nenek tuh 5 tahun, satu rumah berdua sama nenek kakek. Gimana saya nggak bisa, saya bilang gitu. Ini loh termasuk kecil di Hong Kong, ada berdua, saya sendirian terus, juga di Pantai Jompo juga sampai 4 tahun finish, sampai nambah kontrak. Gimana saya nggak bisa, kerjaan apa, saya biasa merawat orang tua terus dari dulu, saya bilang gitu Mbak. Jangan kayak gitu, mitnah selalu terus, sampai saya juga bukti-buktinya saya fotoin sama majikan, kayak mitnah apa gitu, bikin fitnah dia, baju-bajuku dibuang sama dia. Saya juga ngadu sama majikan malah nggak percaya, malah belainnya dia, agent juga belainnya dia gitu Miss. Masalahnya ya. Terus saya juga lagi bingung ini, kata PT ya udah kamu balik ke sini, dan terus paspormu mana? Ya saya kasih paspornya. Terus kemarin ada job yang mau kamu lagi, tapi tetap maunya agent itu, satu agentnya nggak bisa, katanya harus ganti agent. Ya saya juga nggak tahu, emang agent tuh udah nggak nggak pernah respon. Bahkan saya mau pulang ditelepon nggak mau ngangkat dia. Sebelumnya juga nggak pernah ngasih tahu apa-apa. Kan saya juga bingung, posisi saya waktu itu belum apa-apa loh, lagi kerja, posisi lagi kerja, masih kerja ya, belum sempet cuci muka, belum sempet apa. Tiba-tiba majikan datang, terus Lina sini, kamu siap-siap, katanya. Siap-siap mau kemana? Pas hari Sabtu, ini kamu pulang, katanya, kamu harus pulang, ini tiketnya. Kan saya bingung Miss. Nah udah gitu saya langsung, ya saya sebentar, saya boleh telepon agentku nggak, kata saya tuh Miss ke majikan. Oh iya nggak apa-apa, silakan, boleh, katanya. Tapi saya berusaha untuk telepon nggak pernah diangkat Miss. Saya bingung, nggak tahu itu agent gimana. Sampai akhirnya sampai bandara, udah mau naik pesawat baru dia angkat. Terus pura-puranya, kenapa sih kamu kok pulang? Kenapa kamu suruh jangan pulang? Lah saya juga nggak tahu. Kok kamu baru ngomong, kata saya. Dari tadi saya telepon nggak pernah angkat. Terus WA nggak pernah dibalas. Terus harus gimana gitu? Saya juga harus gimana? Terus kalau kayak gitu, saya bisa nggak kira-kira ganti majikan atau cari job lain gitu Miss? Kira-kira. Kamu berapa lama di Hong Kong sayang? Saya 1 bulan pas. Majikan ngasih 1 bulan pas, tanggal 24 ke 24-nya. Oke. Saya pulang. Boleh saya jelaskan sedikit ya? Iya. Setelah mendengarkan cerita dari sampean, tapi jangan tersinggung dengan apa yang saya katakan. Pertama, kamu masih baru di Hong Kong. Betapa hebatnya kamu, betapa pinternya kamu, betapa pengalamannya kamu. Jika kamu tidak nurut sama orang yang lama di situ, maka kamu akan kalah terlindas. Betapa pinternya kamu loh. Kenapa? Sebenarnya mbaknya itu, saya tidak ingin kalian selalu menganggap 2 pembantu itu yang satunya jahat. Tidak. Karena
ada kalanya yang pembantu pertama itu malah tertekan dengan adanya 2 pembantu. Karena majikan akan selalu bilang, wah pekerjaanmu semakin ringan dengan ada yang baru. Tapi dengan adanya yang baru, sementara sampean selalu menganggap bahwa aku lo lebih tahu, aku juga tahu. Karena aku sudah pengalaman di Taiwan, aku seperti ini, aku di Taiwan seperti itu. Oke, tapi kan ini Hong Kong sayang. Iya. Satu-satu majikan itu beda. Kamu jika bekerja dengan mengandalkan pengalamanmu yang ada di Taiwan dan kamu tidak bisa menyesuaikan pekerjaan yang ada di Hong Kong, kamu nggak akan mampu bertahan di Hong Kong sayang. Begitu juga dengan anak-anak Hong Kong. Membandingkan Hong Kong dengan Taiwan itu bukan tempatnya. Jadi kalau kamu bilang aku lo bisa, sementara satu tempat, satu rumah itu beda aturan sayang. 20 tahun di Hong Kong ganti majikan belum tentu sama sayang. Iya. Jadi saya tidak akan, karena saya tidak kenal mbak yang lama ya, saya tidak membela mbak yang lama ya. Karena secara fakta aja deh, 2 pembantu itu ruwet. Apalagi kalau kamu selalu bilang bahwa saya itu bisa, saya itu pengalaman. Jadi mbak yang satunya itu bisa greget loh. Paham nggak maksud saya? Iya, padahal begini Miss, ya apa yang dia ajarin, ya saya nol lagi lah ibarat gitu. Saya nol lagi nurutin dia apa yang dia ajarin, dan ada suster yang khusus buat ajarin untuk saya kerja Hong Kong lah, Hong Kong biar abaikan lah masalah Taiwan. Itu kan majikan udah ngasih suster untuk khusus yang itu, ini masalah obat-obat, ini begini-begini ya gitu. Iya, saya bilang oke. Ya hari-hari saya nurutin suster, dan itu ada. Kamu nurutin suster tapi nurut nggak sama mbak satunya? Ya saya juga nurutin sama yang satunya dan suster. Cuman itu yang suster itu bener ya saya turutin. Kalau mbak itu kadang beda. Ya itulah artinya sampean harus ngambil hati mbak. Sama-sama orang Indonesia kadang-kadang pingin gajeni, pingin dirgani. Ya udah, kalau sampean tidak ingin kehilangan pekerjaan ya mau tidak mau seperti itu. Merendahlah sampai tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Tapi nggak perlu menjilat, paham nggak maksudku? Kamu merendah untuk belajar. Karena selalu akan salah di mata orang lain sayang. Tapi ini sudah terjadi ya, makanya saya ngingetin sampean nih. Ini sudah terjadi. Karena Hong Kong stylenya beda mbak. Jadi jangan selalu mengatakan bahwa gini loh, majikan dan bobo itu ngajarinnya beda loh sayang. Jika kamu selalu nurutin omongin majikan, gak nurut omongannya bobomu, kamu bisa dipecat juga sayang. Ngerti nggak maksud saya? Majikanmu ngomongnya kayak gini, tapi bobomu ngomong kayak gini. Ya udah, kalau ada majikan ya ikut stylenya majikan, kalau ada bobo ya ikut stylenya bobo. Itu kamu akan selamat. Benar, iya. Tapi kamu bilang, susternya lo ngomong kayak gini, mbaknya ngomong kayak gini. Sementara majikannya sudah pernah melihat mbaknya itu kerja sampai sekian tahun. Lebih percaya kamu yang baru masuk atau mbak yang lama? Ya jelas, saya lebih percaya mbak yang lama. Bener nggak? Cara menyelamatkan diri adalah ngelek suster ngomong ini, oh iya, mbak ngomong ini, ya, semuanya benar. Tapi itu Miss, ya sebelum saya itu udah berarti 5 yang terakhir 5 orang saya. Saya tidak berani ngomong kayak gitu mbak. Saya pernah punya pembantu, 3 pembantu itu saya pecat dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, sama 8 bulan. Tapi kenapa pembantu berikutnya ikut saya 8 tahun? Iya. Kan saya nggak bisa dong menghakimi pembantu yang lama sudah ganti juga 10 kali. Benar nggak? Udah ganti itu 5 kalinya saya. Iya, tapi kan bukan masalahnya di mereka juga. Kita harus yang menyesuaikan. Jika kamu tidak bisa, kalau mereka tidak memperlakukanmu dengan baik, maka kamu yang memperlakukan mereka dengan baik sayang. Belum tentu juga kamu pergi dia nggak ada pengganti sayang. Saya juga selalu mengalah, saya juga selalu diem Miss. Saya karena apa demi? Iya kan Samen tadi cerita bahwa Samen bilang, saya dengar dari Samen loh, bukan saya yang ngomong loh. Ya saya juga nggak ngerti tiba-tiba.
Bukan, karena kalau majikan nggak suka, mereka berhak membuang sampean kapanpun, Mbak. Mereka punya uang kok. Seperti yang saya katakan tadi, kan di awal sampean cerita bahwa sampean itu sudah pengalaman, sampean itu sudah tahu, bahkan lebih pinter, karena sampean di Taiwan itu sudah mengalaminya bahkan cuma 1 orang. Ini loh pekerjaan mudah 2 orang. Paham nggak maksud saya? Kamu ngomong kayak gitu, padahal kamu tidak tahu Hong Kong itu sangat cerewet sekali, sayang. 2 pembantu itu belum tentu kelar. Jadi jangan bilang di Taiwan kamu sendiri nggak apa-apa, kenapa di Hong Kong 2 orang aja ribet. Ya karena di Hong Kong itu memang ribet. Di Hong Kong padahal yang nggak ada majikan sih yang dicerewetin apa, Miss, alasannya? Orang yang rewel itu yang ngatur pembantunya sendiri. Kalau suster yang ngajar juga pulang sore. Majikan tuh beda rumah. Kadang-kadang Iya, sampean 2 pembantu kan sampean sudah tahu toh, sayang, dari Indonesia. Kan resikonya 2 pembantu, kamu harus jadi kalah-kalahan di awal, itu pasti. Lah kalau kamu pembantu baru nggak gelem ngalah karo sing lawas, ya kamu terbuang dah, yang. Ngerti nggak? Ya itu resiko. Kan seperti saya katakan, 2 pembantu, kamu kan dari Indonesia udah tahu. Kalau kamu nggak suka, ya udah jangan ikut jadi 2 pembantu. Gimana? Ya sekarang sampean kehilangan pekerjaan. Dan 1 bulan, cuman 1 bulan loh. Ya nggak apa-apa, coba lagi loh. Iya. Coba lagi loh. Apa ini? Kalau bisa itu mungkin bisa balik lagi, Miss. Apa gimana ya? Ya, sampean tanya agent, sayang. Karena semuanya kan datamu masih di agent. Di PT-mu. Agentku itu enggak. PT. Agentku enggak respon. Kalau PT itu kemarin, ya kalau PT bilangnya ya udah HP tetap stay, kamu istirahat dulu, cuman bilang gitu. Kalau agentku sama sekali nggak ada jawaban sih, Miss. Oh iya. Makanya saya. Karena agentmu juga pasti diamuk sama majikanmu, kan saya cuma dengar dari versi kamu, sayang. Majikan kan nggak tahu komplainnya apa sama agent. Jadi sampai agent nggak mau sama kamu itu pasti majikannya komplainnya besar gitu loh. Kan saya cuma dengerin cerita dari kamu. Iya, karena mungkin satunya kan satu agent sama saya juga, cuma beda PT dia. Yang itu, yang di sana itu. Lah ya, ini hari ini saya cuma dengerin cerita tentang kamu. Tapi kan saya tidak tahu apa yang diceritakan oleh Cece satunya, apa majikan, kan saya nggak dengar juga. Jadi ya udah, kamu sekarang umur berapa sih kamu? Ya 39, Miss. 39, ya udah berusaha lagi nunggu panggilan dari PT-mu. Karena kamu tidak bisa pindah PT, sayang. Kamu harus balik lagi ke PT tersebut. Ke PT ini. Berarti nunggu di rumah kayaknya ya, Miss. Iya, betul. Ya banyak-banyak berdoa dan jangan pernah bilang bahwa kamu sudah pengalaman tentang semuanya. Jadi harus belajar lagi di tempat yang baru. Ngerti? Oke. Iya, Miss. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih. Infonya ya. Oke, jadi teman-teman, saya tidak ingin menghakimi ya, karena saya tidak kenal. Cuman saya ingin katakan bahwa kalau kamu mengatakan pada orang lain bahwa ini pekerjaan yang sangat enteng sekali, karena di Taiwan saya mengalaminya lebih parah dari ini dan saya sendiri. Di Hong Kong pekerjaan biasa aja, apalagi 2 pembantu masih ada suster. Nah, kata-kata itu bagi orang lain itu biasa, tapi bagi orang lain mungkin yang lagi sensi, yang hatinya sakit, itu mudah sekali tersinggung. Dan saat tersinggung dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Contohnya, memfitnah kamu, membuat kamu tidak bisa melakukan apapun. Jadi buat teman-teman, saya ingin katakan bahwa jangan pernah menantang keadaan, apalagi kamu menceritakan pada orang lain bahwa kamu sudah pengalaman, bahwa kamu sudah tahu ini dan itu. Tidak boleh. Jangan sesekali menceritakan itu pada orang lain. Sepengalaman kamu, sehebat kamu, sepinter kamu, di tempat lain, di tempat yang berbeda, itu akan menjadi berbeda. Jadi jangan pernah katakan, saya sudah bisa, saya sudah tahu. Kalaupun kamu tahu, kalaupun kamu bisa, lebih baik katakan, karena ini masih baru, saya minta diajarin. Saya minta maaf, saya tidak tahu, boleh nggak diajarin? Jadi jangan mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu itu bisa dan kamu tahu. Maka kamu akan dibiarkan
tidak akan pernah diajarin oleh mereka, karena mereka merasa sudah tahu, bodoh amat, kamu melakukan kesalahan, resikomu sendiri. Jadi ini ya buat teman-teman, sekali lagi jangan selalu mengatakan tentang pengalamanmu yang dulu pada orang lain. Walaupun orang lain itu menanyakan, lebih baik katakan merendahlah. Kamu bisa pakai ini, Tete, saya pernah pakai kayak gini, tapi boleh nggak ajarin dulu pertama kali. Jadi memang seperti itu stylenya. Dan nggak ada majikan yang pingin dipinteri, Mbak. Nggak ada. Majikan itu pasti tidak suka pembantunya lebih pintar dari dia. Mereka nggak mau. Dan kalau kalian bilang aturannya beda, ya iya. Saya sama mertua saya bisa tanyakan sama Mbak Siti. Saya sama mertua saya itu gaya dining roomnya, dining room kayak ngerti-ngerti ya, dining room. Table mannernya itu beda. Mertua saya seperti apa, saya seperti apa, suami saya seperti apa. Ya kalau kamu pas bareng sama mertua saya, ya udah turutin mertua saya. Kalau pas ada saya, turutin saya. Ya serba salah. Memang jadi pekerja migran itu memang serba salah ya. Jadi pembantu itu memang serba salah. Aturannya singsa nggak sama, aturan dadek nggak sama. Ya ojo keminter gitu aja wes. Dadek mau ngomong masak ini, ya udah masak aja, walaupun kamu tidak setuju dengan apa. Cuman bilang, Dadai, aku masak ini. Walaupun kalian, Mbak, saya tuh pernah teman saya curhat sebelum saya membuat konten kayak gini. Teman saya tuh pernah curhat dan dia ngomong tentang sebuah masakan. Ini mungkin saya sudah berkali-kali menceritakan. Jadi tentang sebuah masakan yang dimana pembantunya ini sudah ikut dia 10 tahun. Apa ya? Dadanya minta apa? Dia selalu bilang, "Msai lah, dia nggak sinci lah. Oh,姐姐我想要煲湯啊。哦，係啦，太太唔使啦。我冇買餸啊，冇食啊，聽日先啦." Jadi karena kita sudah bekerja lama, seolah-olah kita itu tahu semua keinginan majikan. Padahal orang kan moodnya beda-beda, Mbak. Hari ini pinginnya apa, besok pinginnya apa, kan kita juga nggak tahu. Jadi lebih baik menanyakan hanya untuk refresh saja. Karena kalau kita sok tahu, akhirnya tiba-tiba kita dipecat. Berapa banyak orang yang bekerja 16 tahun, tiba-tiba diberhentikan. Iya, kita dapat long service, tapi kan jadi ngenes. Bener nggak? Karena kita sendiri tidak bisa menyesuaikan di tempat lain. Ada orang yang bekerja di rumah majikan 10 tahun, setelah bekerja di rumah majikan yang baru, dia tidak mampu bertahan. Kenapa? Ya karena dia berpatokan dengan pengalaman dia sendiri. Bahwa dia pernah bekerja 10 tahun, saat penyesuaian di majikan baru mereka tidak mampu. Jadi mereka masih ke bawah style-style yang lama. Jadi kalian tidak boleh terpaku pada pengalaman yang ada. Kalian harus belajar dari pengalaman-pengalaman lain. Jadi buat teman-teman, saya selalu mengingatkan, saya tidak pernah capek mengingatkan kalian semua untuk lebih berhati-hati lagi. Jika masih butuh dolar, 19 tahun melu majikan satu loh, Miss. Ngiyep iki sing dikandani tak. Iya, ini aja, Miss. Ben marah matine. Sing oke-oke ngono ae. Betul, Mbak. Kalau kita nggak oke-oke, kita yang teroke-oke. Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.